Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Isnavia Anggraini dengan NIM 21010260033 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan blog untuk tugas UAS mata kuliah TKI atau Teknologi Komunikasi dan Informasi. Untuk mengakses blog yang saya buat ini dapat diakses melalui Google, yaitu dengan https://isnaviaanggraini.blogspot.com. Nah, di sini tampilannya. Ini mengenai ilmu komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kajian ilmu komunikasi ini tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Kayak dengan menyampaikan pesan secara efektif dari komunikator kepada komunikan sehingga dapat mencapai sebuah sasaran atau tujuan yang tepat seperti itu. Di sini pengertian komunikasi sendiri menurut Harold D. Laswell yaitu komunikasi penting dipelajari karena memiliki 3 faktor, yaitu manusia memiliki hasrat mengontrol lingkungannya, manusia butuh beradaptasi dengan lingkungannya, dan manusia selalu berupaya melakukan transformasi dan sosialisasi. Lalu di sini juga ada metode komunikasi yang disebut REACH. Lalu unsur-unsur komunikasi. Ada komunikator atau sebagai seorang yang menyampaikan informasi berupa ide, gagasan, atau pesan yang hendak disampaikan kepada orang lain sebagai penerima pesan atau komunikan. Komunikator bisa berasal dari perorangan, kelompok, ataupun organisasi. Lalu yang kedua ada komunikan, adalah seseorang yang menerima pesan dari si pengirim pesan dengan melakukan proses penafsiran atau informasi yang diterima dari pengirim. Lalu ada media. Media di sini adalah sebuah alat yang dipakai untuk komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada si komunikan. Saat ini ada 2 media ya, yaitu media massa dan media antar pribadi. Lalu ada pesan. Pesan di sini yaitu sebuah informasi yang hendak disampaikan pengirim kepada si penerima. Dan terakhir yaitu efek komunikasi. Efek komunikasi yakni terjadinya hasil dari perubahan si komunikan yang dapat berupa sikap ataupun tingkah laku dari komunikan sendiri. Apa sih itu etika komunikasi? Etos adalah sikap dasar, ciri-ciri, dan penilaian seseorang atau kelompok yang terhadap suatu kegiatan tertentu. Nah, di sini ada etika atau moral kayak sebagai tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap, seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, memperhatikan lawan bicara, lalu menginformasikan jika terjadi kesalahpahaman, serta memperhatikan komunikasi nonverbal juga. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang komunikasi penyandang disabilitas. Kita lihat ya. Dalam tulisan yang sebelumnya kan tadi kita membahas tentang ilmu komunikasi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas fisik. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga memang bawaan dari lahir. Berkomunikasinya itu dengan apa? Yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu kepada mereka apakah sedang butuh bantuan, karena pastinya semua orang saling membutuhkan. Yaitu dengan menghargai
barang atau area pribadi mereka. Contoh, tidak meletakkan barang kita di dekat kursi roda dan tidak memisahkan alat bantu mereka tanpa sepengetahuannya mereka. Lalu etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu kondisinya penyandang gangguan perkembangan mental. Etika berkomunikasinya yaitu kan seperti apa sih gitu kan. Yaitu bicara dengan sopan dan tunjukkan langsung dengan orang yang diajak bicara, bukan melalui si pendamping. Jadi itu selalu perbanyak senyum serta menggunakan kosakata yang sederhana, jangan menggunakan kosakata yang berat. Berikan mereka waktu untuk memahami pembicaraan kita. Lalu ada etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental ini terganggunya fungsi sebuah pikiran, emosi, serta perilaku gitu. Etika berkomunikasinya yaitu dengan mengusahakan lebih peka keadaan mereka, karena tidak semua penyandang disabilitas nyaman untuk diajak bicara. Selalu mengajak bicara secara langsung. Kayaknya semua penyandang itu kita memang harus mengajak bicara secara langsung ya. Kayak jangan melalui pendamping gitu. Berikutnya juga ada etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas sensorik. Etika komunikasinya yaitu saat sebelum memulai berinteraksi dengan mereka, pastikan terlebih dahulu mereka sudah memperhatikan kita. Semisal dengan menepuk pundak atau dengan pundak atau lengan gitu. Lalu dengan kayak memberitahukan kepada mereka apakah mereka butuh bantuan atau pendamping gitu. Jika ingin ditampingi, tanyakan terlebih dahulu kayak seperti apa gitu loh. Lalu memberitahukan jika ingin meninggalkan mereka. Lalu saat menuntun ini nih kayak biarkan mereka yang memegang kita gitu. Jangan kita yang langsung memegang mereka dan tidak memindahkan barang-barang mereka tanpa pengetahuan mereka. Di materi yang terakhir yaitu mengenai pentingnya komunikasi bertujuan edukasi. Pentingnya komunikasi bertujuan edukasi. Di materi kali ini mengenai edukasi seksual untuk anak dan remaja. Karena maraknya penyakit menular seksual dan sebaiknya memang edukasi ini dimulai sejak dini mungkin gitu. Kita membahas pengertian tentang remaja dulu gitu ya. Karena masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai umur 21 tahun bagi wanita. Dan di umur 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja antara lain adalah pengaruh keluarga, lalu gizi, terus gangguan emosional, status sosial ekonomi, kesehatan, maupun berpengaruh bentuk tubuh individunya. Lalu, edukasi seksual untuk anak dan remaja gitu. Hal ini sangat sangat diperlukan agar mereka mengetahui bagaimana perilaku seksual yang baik dan sehat serta tercegah terjadinya pelecehan seksual gitu. Dan kekerasan, bukan hanya pelecehan, ada kekerasan seksual juga dan penyakit menular seksual. Dan orang tua mempunyai peran yang sangat besar untuk menjadi teman bagi anaknya agar bisa mengajak anak untuk berdiskusi seputar topik tersebut gitu. Ketika anak sudah memasuki masa sekolah dan memasuki tahap perkembangan remaja, ia bisa memiliki rasa tanggung jawab gitu yang harus spesifik mengenai seks ini karena anak
pastinya kan sudah diberikan edukasi seks yang berpendidikan sejak dini gitu. Serta diharapkan nantinya masa remaja tidak merasa canggung dan lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu. Serta hal yang perlu diperhatikan, bagaimana cara menyampaikan dengan tepat dan baik di usia dini ini maupun usia masuk usia puber ya. Bahwa rasa penasaran mengenai seksual adalah sebuah langkah alamiah dari pertumbuhan anak untuk belajar tentang tubuhnya. Dengan edukasi, anak akan lebih memahami tentang tubuh dan membantu mereka mencintai tubuh mereka sendiri. Gitu. Apa saja gitu sentuhan tubuh yang diperboleh? Kayak membelai kepala itu boleh, menepuk pundak, membersihkan tangan, bersalaman, lalu mengobati luka. Kayak itu dilakukan untuk semata-mata rasa kasih sayang serta perhatian gitu. Lalu sentuhan tubuh yang tidak diperboleh seperti memegang paha, terus atau memegang bagian yang terdekat dari kemaluan, payudara, atau sentuhan itu dilakukan di bagian tubuh yang tertutup pakaian gitu. Nah, sekian untuk pemaparan materi pada blog yang saya buat. Untuk pengucapan baik kata-kata yang tidak enak serta pengetikan yang masih banyak yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.